Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Ini bukan pemupukan ya. Bukan pemupukan, walaupun ini murni kompos. Ini kita buat rice bed, bedengan. Nanti atasnya kita kasih skam mentah yang udah agak busuk. Atasnya kita kasih tanah sedikit, terus ditanami kayak gini. Gitu. Nah, kalau untuk pemupukan ini, kalau pemupukan ini, mengapa pemupukannya tidak diletakkan di dekat batang sini? Kalau secara ilmu pengetahuan, teori, seperti ini katanya, melingkar. Kemudian jaraknya berapa? Kita lihat tajuk tanaman, daun. Nah, ini contohnya. Ini daun terjauh itu di sini. Daun terjauh dari pohon. Kita pupuknya di bawahnya. Melingkar. Jadi jarak dari batang itu tidak ada pasnya karena kita menyesuaikan daun, tidak ada ketentuan. Yang kedua, kenapa seperti itu? Tanaman yang sudah besar, akarnya pasti akan jauh mencari nutrisi. Akan menjalar jauh mencari nutrisi. Ketika akar semakin panjang, semakin jauh, maka akar yang dekat pohon akan semakin membesar. Akar yang bertugas menyerap unsur hara itu akar bulu-bulu akar yang di ujung. Sebagai gambaran, ketika ada akar satu yang besar ke sini, nanti akan ada cabang-cabang akar kecil-kecil. Nah, di cabang-cabang akar yang kecil-kecil itu nanti ada bulu-bulu akar, dialah yang menyerap. Jadi yang menyerap itu adalah akar yang terjauh. Maka oleh sebab itu pemupukan dilakukan jauh dari batang. Kita ikuti pohon daun yang terjauh, karena katanya lagi akar yang paling ujung itu berada di bawah daun. Ada lagi yang menyampaikan bahwa pupuk yang terbaik bagi tanaman adalah dari tanaman itu sendiri, misalnya dari daunannya ini. Nah, daun-daun, rempelan, pangkasan, kemudian yang jatuh karena kering, semua akan jatuh di areal sekitar tanaman itu. Dan lama-lama akan terkomposkan, akan terkomposisi menjadi kompos yang nantinya akan menjadi sumber nutrisi bagi tanaman itu. Seperti di hutan kan, tanaman ngambil nutrisi dari daun-daun kering, ranting-ranting pohon yang sudah mati dan membusuk, akan diserap lagi oleh tanaman itu. Jadi itu alasannya. Mungkin bagi teman-teman yang secara keilmuan lebih paham, tolong untuk bantu dijelaskan. Ini ada teman yang tanya kenapa pupuknya jauh dari batang, tidak dekat dengan batang. Itu alasannya. Kemudian alasan lagi, kalau pupuk kita letakkan di dekat batang, kita kan belum tahu ini sudah matang benar atau belum, sudah sempurna jadi kompos atau belum. Bahkan ini kalau ini benar-benar baru 50% jadi kompos, ini masih wujudnya masih kayak gini. Nah, biasanya bahan organik yang belum terdekomposisi secara sempurna, ketika kita aplikasikan ke tanah akan terjadi proses dekomposisi ulang. Nah, proses dekomposisi ulang kalau kita letakkan dekat pohon, maka akan menimbulkan suhu tinggi dan macam-macam proses yang akan mengganggu pertumbuhan pohon, baik mengganggu perakaran, mungkin karena suhu panas nanti kulit batangnya yang di sini ikut terkena imbasnya, kena panas dan lain-lain. Mungkin ada jamur patogen yang ikut dan lain-lain. Tapi kalau di sini insya Allah aman, karena akar juga ada di dalam tanah, tidak secara langsung tersentuh oleh pupuk yang kita aplikasikan. Nah, ini nanti pupuknya bagaimana caranya bisa terserap? Kalau kita siram atau kena air hujan atau ada cacing di dalam tanah yang menyerap atau memakan ini, maka
sari-sarinya, nutrisinya akan masuk ke dalam tanah yang nantinya akan diserap oleh akar. Penjelasannya mungkin berbelit-belit karena bukan ahlinya. Kalau ahlinya itu ada di sana Jawa Timur, Pak Ndul. Mungkin bisa ditanya sama Pak Ndul. Oke, semoga ada manfaatnya ya. Jangan lupa menanamnya secara organik. Terima kasih sudah nonton. Uya nanti tinggal di proses lanjut terus ditanami jasim. Kebetulan bibit jasim kita masih banyak sekali. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.